Di Museum Nasional Jakarta, ada salah satu arca besar yang menarik perhatian. Dengan tingginya sekitar 4 meter, berwujud sosok yang sangat menyeramkan. Ia berdiri di atas mayat bertubuh kurus tanpa pakaian di atas sekumpulan tengkorak manusia. Sosok yang memegang sebilah pisau dan mangkuk. 2 ekor ular melingkar di kakinya. Arca ini disebut dengan arca Bhairava. Dari arca ini menyingkap sekte yang dianut raja-raja Nusantara kuno. Dan mengapa penggambarannya begitu menyeramkan? Kertanegara yang saat ini bimbang. Di hadapannya ada mantan Patih Raganatha dan patih penggantinya Kebo Anengah. Raganatha berusaha mengingatkan sang raja tentang pengkhianatan yang mungkin terjadi dari dalam negeri. Sementara Kertanegara sibuk memikirkan politik luar negerinya. Kertanegara bermaksud mengirimkan utusan dalam sebuah ekspedisi dengan tujuan untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara di luar Pulau Jawa guna menambah kekuatan Singosari dalam hal menghadapi ancaman dari bangsa asing. Seperti bangsa Mongol yang katanya kekuasaannya mulai merambah ke Jawa Dwipa, Kertanegara tidak akan pernah mau Singosari tunduk kepada penguasa asing. Kertanegara memang terlihat cukup khawatir setelah pernah menolak dan memotong telinga pembawa surat utusan dari bangsa kerajaan Mongol. Sementara itu sang Patih Raganatha berpikir adanya kemungkinan balas dendam dari salah satu raja bawahan yaitu Jayakatwang terhadap kerajaan Singosari. Patih Raganatha juga mengingatkan Kertanegara kalau sudah agak lama Jayakatwang tidak pernah berkunjung ke Singosari. Ucap sang bekas Patih Raganatha yang tertera dalam Kidung Hastawijaya. Mantan patih itu merasa Jayakatwang bertingkah aneh dan sedang merencanakan sesuatu. Namun Patih Kebo Anengah mempunyai pendapat yang berbeda. Ia berpendapat jika semestinya Jayakatwang berutang budi kepada Kertanegara. Tadinya dia cuma buruh pengawasan di Pura Singasari, tapi Baginda Kertanegara telah mengangkatnya menjadi Raja Kediri di bawah kekuasaan Singosari. Patih Kebo Anengah berpendapat bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi, di mana posisi Jayakatwang saat ini pasti ia sangat berterima kasih kepada Raja Kertanegara, dan ia pun berkeyakinan atas semua yang telah diterima Jayakatwang tak mungkin ia memberontak pemerintahan Kertanegara menurut pendapat Patih Kebo Anengah. Apalagi mengingat hubungan keduanya, istri Jayakatwang adalah saudari Kertanegara. Saudara ipar Kertanegara juga merupakan sepupunya, ditambah lagi Jayakatwang kemudian berbesan dengan Kertanegara. Harta raja adalah anak dari Jayakatwang, diambil menantu oleh Kertanegara. Melihat itu rasanya tak mungkin jika Jayakatwang akan melakukan pemberontakan kepada Kertanegara.
Setelah berpikir tentang hal tersebut, Kertanegara pun merasa kemungkinan Jayakatwang memberontak adalah hal yang tak masuk akal. Ia menjadi tenang kembali setelah memikirkan hubungannya dengan Jayakatwang. Raja Kertanegara pun menolak pendapat bekas Patih Raganata. Ia segera menyiapkan rencananya mengirim utusan ke negeri Melayu untuk mengantar hadiah Arca Amokapasa dalam usaha menjalin persahabatan dengan bumi Melayu yang disebut Ekspedisi Pamalayu. Dengan dipimpin oleh Gebo Anabrang, salah satu senopati perangnya, kerajaan pun hampir kosong ditinggalkan sebagian besar pasukan-pasukannya dalam ekspedisi tersebut. Sementara itu Wiraraja yang menjabat sebagai Demung atau Demang, tapi kemudian ia diturunkan dari kedudukannya oleh Kertanegara dan ditempatkan sebagai bupati di Sumenep. Karena itulah Wiraraja tak senang kepada Kertanegara yang telah menurunkan kedudukannya. Ia merasa disakiti hatinya. Ia diturunkan dari Demang dan dipindahkan ke Sumenep sebagai seorang adipati. Sakit yang berubah menjadi dendam. Dendam pun berubah menjadi tindakan balas dendam, yang mana saat ada kesempatan membalas dendam akan segera ia gunakan. Arya Wiraraja yang tahu bahwa Singosari dalam keadaan kosong dimanfaatkan olehnya sebagai jalan untuk membalas dendam. Wiraraja bermaksud menggunakan Jayakatwang untuk melancarkan dendam kesumatnya itu. Arya Wiraraja menilai bahwa Jayakatwang mempunyai ambisi tersendiri dalam meraih kekuasaan. Terlebih lagi dia merupakan keturunan terakhir dari Raja Kertajaya dari terah dinasti Kerajaan Kediri. Tentu ia ingin membangkitkan kerajaan leluhurnya. Arya Wiraraja mengutus putranya untuk menyampaikan surat, yang mana isinya adalah cerita tentang kondisi istana Kertanegara, bahwa Kertanegara telah memecat menteri-menterinya dan menggantinya dengan menteri yang baru. Rakyat dianggap tak puas dengan sikap Kertanegara yang arogan. Arya Wiraraja dan Jayakatwang pun bertukar surat. Dari waktu ke waktu hingga pada waktunya tiba, Jayakatwang yang mempertanyakan kondisi istana pada Arya Wiraraja mendapat balasan dari Arya Wiraraja yang berisi, "Tuanku, hamba memberi kabar, jika tuanku ingin berburu di Tegar Lama, sebaiknya sekarang tuanku berburu. Ketika tak ada buaya, tak ada singa, tak ada bantengnya, tak ada ularnya, tak ada durinya, ada harimaunya, tetapi ompong tanpa gigi," tulis Wiraraja dalam suratnya. Arya Wiraraja menjelaskan bahwa kondisi kerajaan Singosari dalam keadaan kosong karena ditinggal mayoritas pasukannya keluar Jawa. Dan harimau ompong yang ia maksud ialah Patih Tu Ampuh Raganata karena dia sudah tua. Jayakatwang juga terpantik perkataan patihnya. Kalau moyangnya Dandang Gendis atau Kertajaya binasa karena pemberontakan buyut Kertanegara yaitu Ken Arok, Kadiri dan bala tentaranya pun musnah akibat digempur dan dijajah Singosari. Patih tersebut berkata, jika Jayakatwanglah yang mempunyai kewajiban membangun kerajaan Kediri dan membalas kekalahan leluhurnya yaitu Prabu Kertajaya. Jayakatwang juga mempunyai keinginan yang sama. Sebagai keturunan Kertajaya yang terakhir, maka sudah menjadi kewajibannya untuk memulai kebangkitan kejayaan Kediri.
yang mana kejayaan itu telah direbut oleh Ken Arok, leluhur dari Kertanegara. Tetapi Jayakatwang masih belum yakin dengan kondisi yang kurang memadai. Mana mungkin Kediri bisa melawan kebesaran Singosari yang memiliki pasukan bagaikan air bah. Kekuatan Jayakatwang sebagai raja bawahan tidak akan mungkin bisa menandingi kekuatan Singosari. Akan tetapi patihnya pun menjawab, jika sekarang keadaannya sudah lain. Singosari sekarang sedang dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh sebagian besar pasukannya yang sedang dalam sebuah ekspedisi. Seperti yang tertulis dalam surat Arya Wiraraja tersebut, kekuatan pasukan gelang-gelang sudah lebih dari cukup untuk melakukan serbuan terhadap Singosari. Sang patih meyakinkan. Mendengar pendapat dari para bawahannya, Jayakatwang pun semakin tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Setelah membaca surat Wiraraja serta meminta pendapat patihnya, Jayakatwang yang telah membulatkan tekad segera memerintahkan Patih Kebomundarang untuk membagi dua tentara Kediri. Sebagian pasukan di bawah Senopati Jaranggoyang ditugaskan menyerang Singosari dari utara. Sisa pasukannya di bawah Patih Mundaran menyerang dari selatan. Setelah melakukan perencanaan militer, maka Jayakatwang berangkat untuk menyerang Tumapel atau Singosari. Pasukan yang menyerang Tumapel dari sebelah utara berangkat terlebih dahulu, dan mereka membuat keributan dalam penyerangannya dengan brutal membunuh rakyat biasa dan membuat rakyat biasa takut dan lari berhamburan. Pasukan Daha dari utara tersebut berhenti di Memeling dengan tujuan memancing pasukan Kertanegara dari sangkarnya. Raja Siva Buddha atau Kertanegara diberitahu bahwa pasukan Jayakatwang telah menyerang Singosari. Namun Kertanegara tidak percaya dan juga takkan mungkin Jayakatwang akan melakukan pemberontakan. Karena selama ini Jayakatwang telah mendapat kesenangan tahta dari Kertanegara. Seorang prajurit menunjukkan orang-orang yang terluka sebagai bukti atas laporannya tersebut. Kertanegara yang melihat dengan mata kepalanya sendiri tersentak dan barulah percaya atas serangan yang terjadi. Maka ia memerintahkan Raden Wijaya untuk melawan musuh dari utara Singosari, diiringi oleh para perwira seperti Banyak Kapuk, Ronggolawe, Pedang, Suro, Dangdi, Gajah, Panggon, Nambi Peteng serta prajurit-prajurit istimewa Kertanegara lainnya. Mereka dikirim untuk menemani Raden Wijaya dengan tugas menumpas pasukan Jayakatwang. Mereka menangkis pasukan Jayakatwang dari utara dan serentak mereka mengamuk dan dapat memukul mundur pasukan Jayakatwang di medan pertempuran. Pasukan Jayakatwang dari utara pun berlari mundur dari serbuan serangan tersebut, namun dikejar oleh Raden Wijaya dan para pasukannya. Di sisi lain dari arah selatan, turunlah pasukan besar Jayakatwang bertolak belakang dengan pasukan yang dikirim dari utara. Mereka datang dengan diam-diam dan berhati-hati. Mereka datang dengan pasukan yang jauh lebih besar dari pasukan dari utara dan bergerak dengan senyap. Para perwira terkemuka dari pasukan Jayakatwang yang menyerang dari selatan adalah Patih Kebomundarang, Udod dan Bowong. Mereka menyerang istana Singosari dengan ganas. Dengan secepat kilat merangsek masuk ke dalam istana. Mereka segera menyebar, menyusuri lorong-lorong istana Singosari dan membabat setiap bertemu prajurit dan abdi Singosari. Pembantaian itu terjadi begitu cepat. Pasukan gelang-gelang seperti sudah tahu tugas mereka, yaitu membunuh siapapun yang ditemui. Saat pasukan yang dipimpin oleh Kebomundarang sampai di pusat istana,
di mana Kertanegara sedang mengadakan upacara ritual keagamaan. Saat mendengar suara derap dari ratusan pasukan gelang-gelang yang hendak menyerang, Kertanegara yang telah terdesak keluar menghadapi serangan pasukan musuh. Akan tetapi akhirnya ia bersama Patih Raganata, Patih Kepuh Anengah, Patih Anggregaini, dan Wirakerti yang sudah tidak bisa berbuat banyak akhirnya terbunuh. Mereka akhirnya tewas di tangan pasukan gelang-gelang. Dengan serangan dan kudeta Jayakatwang malam itu, maka runtuhlah kerajaan Singosari di masa kejayaannya, bersamaan dengan terbunuhnya Kertanegara, raja terakhir Singosari. Arca Bhairawa menunjukkan bukti adanya sekte Bhairawa yang berkembang di wilayah itu. Sekte ini merupakan salah satu aliran dari ajaran Buddha Tantrayana. Bhairawa adalah sekte rahasia dari sinkretisme antara agama Buddha aliran Mahayana dengan agama Hindu aliran Siwa. Sekte Bhairawa muncul pada abad ke-6 di Benggala sebelah timur, menyebar ke utara melalui Tibet, Mongolia, lalu masuk ke Tiongkok dan Jepang. Persebarannya kemudian ke timur, masuk ke Asia Tenggara termasuk ke Nusantara. Sekte ini tampak di Sumatera pada abad ke-11, kemudian menyebar ke timur sampai ke Pulau Jawa. Menurut para pengikut sekte ini, pencerahan bisa diraih melalui sebuah kejenuhan total terhadap kenikmatan duniawi. Caranya adalah dengan memenuhi segala hasratnya sampai di titik jenuh. Oleh karena itulah pengikut ajaran ini justru melakukan ritual-ritual terlarang. Ritual mereka bersifat rahasia dan sangat mengerikan, yaitu dengan menjalankan Pancamakara Puja atau Malima. Praktek Malima adalah dengan menyembelih perawan yang diutamakan sebelum masuk masa haid, sebagai wujud persembahan kepada dewa yang agung. Kemudian meminum darahnya bersama-sama, tertawa-tawa dan menari-nari dan diiringi oleh bunyi-bunyian dari tulang-tulang manusia yang dipukul-pukul hingga menimbulkan suara gaduh. Ketua dilanjutkan dengan makan dan minum bersama. Setelah itu dalam acara yang dilakukan di lapangan yang disebut kesetra, para peserta ritual melakukan persetubuhan massal yang kemudian diikuti dengan semedi, bertapa, ataupun meditasi. Setelah itu mereka meyakini akan mendapatkan kekuatan, bahkan menyatu dengan dewa tertinggi. Prasasti Sarwoso I menjelaskan bagaimana upacara pentahbisan Raja Adityawarman dilakukan dengan cara mengerikan di tanah kuburan yang disebut Surawasan. Ritual semacam ini bukan hanya dilakukan Adityawarman. Raja Singosari, Kertanegara pun menganut ajaran serupa, yaitu Tantrayana aliran Kalacakra. Hal ini dapat disimpulkan melalui kenyataan yang ditahbiskan sebagai zina atau Buddha yang agung di kuburan Arura. Peristiwa ini tertera dalam prasasti Wurare yang berangka tahun 1289 Masehi. Arca pentahbisannya berupa arca Aksogbaya yang digambarkan dengan kepala gundul. Arca itu kini terkenal dengan nama Joko Dolok di Surabaya. Dengan tingkatan ini,
bagi Kertanegara tidak ada lagi yang terlarang. Dia dapat dengan sadar melakukan ritual pancamakara seperti mabuk atau tindakan asusila lain. Menurut Slamet Muljana, dalam buku Menuju Puncak Kemegahan, dengan mentahbiskan sebagai zina yang menguasai kekuasaan gaib di alam semesta, Kertanegara merasa kuat dan mampu menghindarkan segala macam bencana. Sementara sebagai raja yang berkuasa di Singosari, dia merasa sebagai kekuatan yang tertinggi. Kitab Pararaton dan Kidung Harsawijaya mengabadikan Kertanegara sedang bermabuk-mabukan ketika diserang oleh Jayakatwang. Saat itu dia tengah melaksanakan upacara Tantrayana yang bermaksud mendatangkan Dewi Haruka. Penguasa yang menganut aliran Bhairawa cenderung bersifat politik, yakni untuk mendapatkan karisma besar yang diperlukan dalam pengendalian pemerintahan dan menjaga keamanan wilayah kekuasaan. Pada zaman dahulu, penjagaan keamanan dan pengadilan pemerintah di wilayah kekuasaan berdasarkan pada wibawa atau karisma kekuasaan raja. Kertanegara menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi kekuatan Kaisar Kubilakan di Cina yang menganut Bhairawa Heruka. Contoh lain adalah Goboparu, Patih Singosari yang menganut Bhairawa Bima untuk mengimbangi Raja Bali yang karismanya sangat tinggi pada zaman itu. Aditya Warman menganut Bhairawa Kalacakra untuk mengimbangi Raja-Raja Pagaruyung di Sumatera Barat yang menganut aliran Bhairawa Heruka. Pudarnya sekte Bhairawa seiring dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Meskipun demikian, pengaruh Bhairawa masih dapat dirasakan di Bali. Ajaran sekte Bhairawa yang telah lebur bersama adat dan tradisi masyarakat Hindu Bali. Pelaksanaannya berjalan dengan baik di masyarakat dan tidak mengalami permasalahan. Ada beberapa hal yang dirubah, tidak ada lagi ritual-ritual mengerikan dan menjijikkan.